keduanya Anda klik kanan dan pilih Properties. Anda lihat File and Printer Sharing for Microsoft Network dalam keadaan terinstall. Jika belum ada, Anda dapat menginstalnya dengan klik tombol Install, pilih Service. Setelah itu, tampil pilihan-pilihan service untuk Anda. Lalu berikutnya, jika Anda ingin menentukan beberapa folder di dalam komputer Anda untuk di-share atau dibagi dengan para pengguna komputer lainnya, Anda klik saja misalkan pada My Computer, lalu pada bagian hard disk Anda. Di sini saya contohkan, saya ingin men-sharing bagian folder utama dan klik kanan, lalu memilih Sharing and Security. Lalu pada bagian Network, Sharing and Security, saya pilih tombol atau saya centang, saya aktifkan Share this folder on the network dengan share name yang bisa kita rubah. Di situ secara otomatis dinamakan utama sesuai dengan nama foldernya. Jadi kita bisa merubahnya dengan nama yang lain. Di sini saya beri nama utama artikel dan bagian Allow Network User to Change My File. Anda bisa aktifkan bila Anda menginginkan user Anda merubah file-file yang terdapat di dalam folder tersebut. Setelah selesai, kita klik OK. Anda lihat sekarang folder utama telah tersharing. Untuk menonaktifkannya juga Anda bisa merubahnya dengan mengklik kanan pada bagian folder tersebut, lalu memilih lagi Sharing and Security, lalu menonaktifkan pilihan Share this folder on the network. Sekarang kita akan buktikan di dalam network kita apakah folder tersebut telah tersharing. Kita explore, klik kanan pada My Network Place. Anda lihat sekarang folder utama artikel sudah tersharing dengan baik pada komputer Biohazard, juga dengan beberapa folder lainnya yang terdapat di dalam jaringan network ini. Dengan demikian, user-user yang terdapat pada jaringan network dapat menggunakan file-file yang terdapat di dalam folder tersebut. Juga dapat merubah sesuai dengan izin yang telah Anda berikan pada settingan Allow Network User to Change My File pada bagian Network Sharing and Security yang telah Anda setting. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikut. Terima kasih untuk waktunya dalam mengikuti program membangun jaringan untuk kantor kecil dan rumah bersama Info Computer dan SMC Networks. Dan akhir-akhir ini kita banyak saksikan bahwa penggunaan jaringan nirkabel ini makin banyak digunakan dengan alasan kemudahan maupun efisiensi. Dan juga teknologi jaringan nirkabel ini sendiri sudah berkembang. Hal ini juga disaksikan oleh SMC Networks, di mana pusat produksi SMC Networks saat ini merupakan salah satu pusat produksi yang terbesar di dunia untuk membuat alat-alat jaringan nirkabel. Selanjutnya, kita akan mengikuti program bagaimana membangun jaringan dengan teknologi nirkabel. Selamat mengikuti. Untuk bagian kedua, kita akan membangun sebuah jaringan nirkabel, atau mungkin lebih kita kenal dengan nama wireless LAN. Sesuai dengan namanya, untuk jaringan yang satu ini kita tidak akan dipusingkan dengan pemasangan kabel. Dan akibatnya penempatan komputer-komputer juga akan lebih bebas dan mudah. Sama seperti bagian pertama, kita siapkan komputer-komputer yang akan kita hubungkan dengan jaringan. Instalasinya relatif sama, karena menggunakan kartu PCI dan PCM-CIA. Kemudian kita ambil perangkat yang disebut access point. Perangkat ini berguna untuk menghubungkan kartu-kartu jaringan nirkabel yang ada di jaringan kita. Ada paling tidak dua tipe koneksi jaringan nirkabel, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc, kita tidak menggunakan access point. Jadi setiap kartu jaringan nirkabel saling berhubungan, namun tidak berkomunikasi dengan jaringan luar. Dalam infrastruktur, kita menggunakan access point yang terhubung dengan kabel Ethernet untuk kemudian dihubungkan ke jaringan kabel. Kebanyakan jaringan nirkabel menggunakan koneksi tipe ini. Demikian juga yang akan kita pakai sekarang. Oke, sekarang kita pasang masing-masing kartu jaringan nirkabel. PCM-CIA untuk PC notebook.
dan PCI untuk PC desktop. Setelah terpasang, tentu saja kita harus menginstal driver. Dan biasanya untuk kartu-kartu jaringan nirkabel, kita perlu menginstal software tambahan yang akan mengatur kerjanya. Untuk konfigurasi software akan dipandu oleh rekan kami. Selamat bertemu lagi pemirsa. Sekarang dalam sesi terakhir, saya akan mengenalkan kepada Anda cara menginstal wireless PCI adapter dari SMC Network. Dan saya juga akan memandu Anda untuk menginstal serta mengkonfigurasi dari wireless PCI card Anda. Secara otomatis, Windows XP akan mendeteksi adanya suatu hardware yang baru. Saat ini Anda tinggal mengarahkan posisi di mana Anda menempatkan driver untuk wireless PCI adapter Anda. Oke, setelah selesai, berikut kita akan menginstal program Easy Connect Wireless yang isinya adalah sebuah file konfigurasi untuk wireless PCI adapter Anda. Setelah selesai, saya jalankan programnya. Pada kasus kali ini saya belum mengkoneksinya atau belum memasang access point wireless SMC. Karena di sini kita menggunakan mode infrastruktur dan bukan mode ad hoc, di mana pada komputer kedua atau bisa dibilang sebuah komputer server, saya masih memakai kartu jaringan PCI card dan bukan memakai wireless, dan itu tersambung ke dalam switch, dan access point wireless SMC saya sambungkan juga ke dalam port di dalam switch. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah komunikasi antara komputer satu yang masih memakai kartu jaringan biasa dan komputer kedua yang memakai sebuah kartu wireless PCI adapter yang akan nanti keduanya dihubungkan oleh sebuah access point. Sekarang mari kita lihat tampilan berikutnya pada file konfigurasi. Setelah access point itu saya aktifkan atau saya sambungkan ke dalam switch. Anda lihat pada bagian link info atau link information terdapat informasi dari wireless adapter Anda, di mana di dalamnya salah satunya adalah laporan mengenai BSS ID, channel yang dipakai, transmisi yang dipakai, link quality atau kualitas dari link Anda, dan juga kondisi kekuatan dari signal wireless card Anda. Lalu kita berlanjut ke bagian configuration, di mana mode sudah pasti Anda tahu kita memakai mode infrastruktur, dan SSID secara defaultnya adalah any, dan untuk bagian transfer rate-nya defaultnya adalah fully automatic. Lalu pada bagian PH mode ataupun power saving mode, defaultnya adalah disable. Dan pada bagian channel, dapat Anda aktifkan bila Anda memakai mode ad hoc. Lalu selanjutnya pada bagian encryption, di mana Anda dapat mengatur transmisi data Anda secara secure atau aman. Sekarang kita akan melihat dan membuktikan apakah komputer yang memakai wireless LAN ini dan terkoneksi dengan memakai access point telah tersambung ke dalam suatu jaringan yang kita ingat pada sesi sebelumnya kita memakai workgroup MS Home. Anda lihat di sini MS Home sudah ada, dan juga kalau saya klik kita menemukan kembali dua komputer yang sudah tentu Anda kenal, yaitu Biohazard dan Biohazard 2. Sekarang kita akan coba koneksi atau kecepatan transfer dari kedua komputer ini pada saat kita melakukan suatu pengkopian satu file kecil dan pengopian satu file yang cukup besar. Saya klik salah satu file di dalam komputer Biohazard 2, saya copy salah satu file image yang dengan ukuran kecil ini, lalu saya pindahkan ke dalam komputer Biohazard. Berikutnya saya coba lagi satu file yang cukup besar, yaitu file movie. Saya pindahkan ke komputer Biohazard. Anda lihat di sini pada bagian proses kopinya dan juga pada bagian wireless LAN configuration utility, Anda lihat read
dari link atau kualitas link dan juga strength dari signal, kekuatan signal Anda naik turun, dan di mana itu masih excellent, itu masih baik. Dan Anda juga lihat disinilah bentuk dari sebuah access point, lampu indikatornya kedap-kedip, dalam arti pengertian bahwa ini sedang melakukan suatu proses komunikasi antara beberapa komputer atau dua komputer ini. Oke, demikianlah sekilas mengenai konfigurasi dengan memakai wireless LAN adapter. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pada edisi-edisi yang akan datang. Salam. Pemirsa, sekian dulu dari kami, Majalah Info Komputer, dalam panduan membuat jaringan di lingkungan kantor kecil dan rumah. Harapan kami semoga Anda bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kami sajikan. Jika Anda menemui kesulitan, Anda bisa menghubungi kami melalui email atau telepon. Salam dan terima kasih.